Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wasallamu ala man nasahu dinuhu adyanal kafar wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atis sholihin. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu dzkurullaha ja'atir rajifatu tatba'u harratifatu ja'al mautu bima fi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mustami'in mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Pertama, saya akan memberikan apresiasi terlebih dahulu untuk keluarga besar Sunan Ampel yang senantiasa istiqomah untuk menuntut ilmu, belajar ngaji bareng kiai, bareng ulama, sebagai modal kita untuk belajar lebih, paham lagi, lebih memahami lagi, untuk membentuk satu karakter insan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui cara atau metode ngaji tersebut, insya Allah seluruh nilai ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan panduan, sesuai dengan contoh, sesuai dengan syarat dan rukun sebagaimana yang Rasul ajarkan. Walaupun kadang-kadang tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu bid'ah. Ya, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu bid'ah. Kadang-kadang orang menyeret seseorang dalam masalah perkara hukum itu secara kompleks, secara global. Rancu akhirnya. Yang dibahas apa, tapi tidak dari sisi hukumnya dulu. Mereka mengatakan kalau nggak sunnah, ya bid'ah. Ya keliru, Bu. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Ini sangat rancu sekali pemahaman yang model seperti ini. Kalau nggak sunnah, berarti bid'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sunnah itu adalah cakapan atau bahasa, tingkah, perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi, kan semacam itu. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi mengiyakan, berarti juga bukan bid'ah gitu. Kalau kita hubungkan atau kita globalkan itu semua secara kompleks, kalau nggak sunnah ya berarti bid'ah, ya berarti kita bid'ah, Bu. Ngaji yang semacam ini nggak ada di zaman Nabi masalah. Lalu mereka mengatakan ini kan alat dan lain sebagainya. Baru mereka merinci. Di awal mereka mengatakan kalau nggak sunnah bid'ah. Sekarang ketika kita rinci, ketika kita bantah dengan hal yang semacam itu, mereka langsung bahas lewat rincian. Ya kalau gitu kita bahas tentang hukum yang mau dihukumi dulu gitu loh. Bicaranya hukumnya dulu, jangan langsung menjustifikasi kalau nggak sunnah bid'ah, keliru ini. Ini sebagai awal dari mukadimah yang ingin saya sampaikan, sebagaimana bagian dari program yang Iwamid usungkan itu luar biasa. Ada
One Day One Juice kan, Iwamit ada kan One Day One Juice? Ada nggak program itu? Ada. Sampai sekarang masih terus kan? Masih, alhamdulillah masih. Ini merupakan satu gebrakan yang luar biasa yang seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang mana membaca Al-Quran itu bagian dari satu keharusan sebenarnya. Karena tidaklah pedoman itu kita tahu kecuali kita baca. Pak, malesnya itu walaupun One Day One Juice saya baca, tapi saya nggak ngerti maknanya. Saya nggak paham tentang maknanya. Ada argumen yang semacam itu. Padahal kekuatan Al-Quran itu luar biasa, biarpun dibaca sama orang yang tidak paham sekaligus. Orang tua kita dulu, guru-guru kita itu selalu wanti-wanti. Ora ketang kulhu, Bu. Ya, ora ketang ya, pasti bahasa Indonesia. Walaupun gitu loh. Walaupun cuma sekedar kulhu. Al-Ikhlas itu. Ada bagian ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di benak kita. Ada dalam hati kita. Ada dalam hafalan kita. Semakin sering kalian baca One Day One Juice, ya, semakin sering kalian baca, maka akan sering sekali, akan banyak sekali kalimat atau firman-firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran yang kalian ingat. Walaupun nggak hafal. Tapi minimal kalian itu sering baca, maka sering ketika ada orang baca selain kok kayaknya salah, kayaknya keliru, kayaknya nggak seperti itu deh. Saking seringnya kalian baca. Maka manfaatkan program yang diusungkan oleh Iwamit ini sebagai satu amaliyah yang jenengan kerjakan. Apalagi notabene kalian itu keluarga Iwamit itu sendiri gitu loh, santri Iwamit itu sendiri yang sudah lama-lama mungkin ya yang gantian Pak nggak ising baru-baru. Mungkin ada orang yang punya pemikiran yang semacam itu gitu loh. Ada orang yang punya pemikiran ya saya kan sudah lewat Pak masanya. Yang gue sing anyar-anyar sih. Lah bagaimana mungkin sing anyar-anyar itu akan hirohnya itu kuat. Kalau sing lama-lama, ternyata mungkin nggak enak juga. Pemikirannya kan seperti itu. Kita bisa akan menerapkan itu semua kalau kita memberikan contoh dulu kepada yang baru, kan semacam itu. Dan tidaklah kalian rugi ketika apa yang kalian lakukan terus diikuti oleh orang lain gitu. Tidak akan pernah rugi. Karena setiap kali memberikan contoh sama orang yang baru itu baca, maka pahalanya akan terus mengalir sama kalian. Padahal saat itu jangan mungkin lagi masak, padahal kalian lagi ngurus nenek apa. Tapi yang diberikan mencontoh jenengan lagi baca itu, maka pahala ngalir. Kan enak. Nah, itu satu kemuliaan yang diberikan khusus untuk umat baginda Nabi. Yang lain tidak, Bu. Hebatnya itu. Maka ayo, program One Day One Juice ini kita jaga. Program One Day One Juice ini kita lestarikan. Karena tentu harapan besar kita, anak turun kita juga nanti akan mengikuti. Bahkan jauh besar harapan kita melewati kita semuanya. Artinya amalan yang anak cucu kita kerjakan itu jauh lebih besar ketimbang apa yang pernah kita lewati. Karena keliru, Bu. Kalau jenengan pengen anak jenengan seperti jenengan keliru. Saya jadi ketua Iwamit. Contoh Bu Imro punya pemikiran anakku juga harus jadi ketua. Keliru, Bu.
Kalau kita jadi ketua, anak kita harus jadi pembimbingnya. Berarti ada tingkatan gitu loh. Ada tingkatan. Kenapa? Karena masa sekarang dengan masa yang akan datang, masa yang akan dihadapi oleh anak cucu kita tidak akan pernah sama. Kata Nabi, hari esok tidak mungkin jauh lebih baik dari hari sekarang. Hari esok tidak mungkin jauh lebih baik dari hari sekarang. Pak, nyatanya saya itu lebih baik dari hari-hari kemarin kok. Kalaulah dulu saya itu nggak bisa beli sesuatu yang saya mau, sekarang saya bisa karena saya punya duit, berarti hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Ada orang pemikirannya seperti itu. Ya kalau jenengan punya pikirannya kapitalis yang ngono kuwi, Bu. Segala sesuatu dikaitkan dengan hukum dunia. Tapi bayangkan, tantangannya adalah tidak cukup sampai di situ saja. Saat dulu jenengan tidak punya untuk membeli sesuatu yang kalian tidak punya, ujiannya nggak seberat yang sekarang, Bu. Iya kan? Ujiannya nggak mungkin sama. Artinya apa? Bahwa hari esok tidak mungkin jauh lebih baik dari hari sekarang. Yang ingin Rasul sampaikan adalah ujian, tantangan ke depan itu jauh lebih berat. Kemudahan memang bisa kita rasakan. Ya, kemudahan memang bisa kita rasakan. Tapi dari kemudahan itu sendiri setiap kali, Ibu, setiap kali kita punya ada sesuatu yang mudah, maka di dalamnya pasti ada kesulitan yang lebih besar. Saya kasih contoh misalkan begini. Guru kita selalu mengatakan bulan haram itu bulan-bulan yang paling baik untuk melaksanakan ibadah. Karena di dalamnya setiap kali kita melakukan ibadah dilipat gandakan. Tidak seperti bulan-bulan biasanya. Kan seperti itu. Kalaulah bulan haram itu baik dilakukan untuk melaksanakan ritual ibadah, berarti nilai ibadahnya itu jauh melunjak. Maka saat kita melakukan kemaksiatan pun berarti dosanya jauh lebih besar lagi. Artinya ada keseimbangan. Kalau Nabi mengatakan kamu baca A misalkan, kamu baca Quran, pahalanya 10 setiap hurufnya. Normalnya semacam itu. Tapi ketika kita baca di bulan-bulan haram, maka tidak hanya 10, bahkan dikalikan 700. Apalagi di bulan suci Ramadan, luar biasa. Sebaliknya, saat kita melaksanakan ibadah pahalanya luar biasa, maka saat kita melakukan kemaksiatan pun dosanya luar biasa. Artinya ketika kita sudah merasakan satu fenomena kemudahan yang kita rasakan jauh lebih mudah ketimbang dulu. Kalau dulu pengen tahu kabar lewat surat menyurat, SMS lah minimal, yang tahun 2000-an pakainya SMS, 2000 ke atas itu sudah mulai masuk, tahun 2010 ke atas itu sudah WA-an. Tapi jauh sebelum itu lah, dari tahun 2000 ke bawah itu paling ya surat dan lain sebagainya. Nah sekarang kita sudah sekali klik sudah lihat wajah misalkan. Itu kan berarti mudah. Ini tantangannya tetap lebih gede, Bu. Ya, tantangannya lebih gede. Bukankah lewat sosial media itu banyak orang-orang yang terjerumus. Maraknya perselingkuhan itu lewat sosial media. Gara-gara TikTok-an, gara-gara Instagram, gara-gara semacam-macam. Selama kita tidak bisa memanage itu semua, ya
namanya alat kan tergantung kita yang mengontrol kan. Jadi tergantung kita yang mengontrol, kita mau kontrol kemana gitu. Nah, untuk menghindari itu semua, bukankah ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, zadathum imana, akan bertambah keimanan seseorang. Gitu loh. Kalaulah dibacakan, kalaulah kita hanya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa menambah keimanan kita, apalagi yang baca. Kan semacam itu logikanya. Al-Quran mengatakan kalaulah dibacakan Al-Quran itu akan meningkatkan keimanan seseorang, berarti kan yang mendengarkan. Logikanya kalau yang mendengarkan saja itu bisa menambah keimanan, apalagi yang baca. Maka teruskan one day one juice. Ayo yang lama-lama, ayo bangkit lagi. Program-program, nah one day one juice. One day one juice kita berarti kan sudah baca. Nah metode bacanya kita juga harus paham. Khusus untuk ilmu Quran ya. Khusus untuk ilmu Quran seperti makhorijul huruf, tajwid, dan lain sebagainya. Selain daripada itu nggak wajib pakai tajwid. Hatta sholawat. Ya, hatta sholawat. Atau mungkin doa lah ya. Mungkin kalian berdoa. Doa itu nggak harus dengan menerapkan makhorijul huruf, tajwidnya enggak bu. Nun mati ketemu fa misalkan harus dengung, harus ikhfa, enggak. Ini kadang-kadang orang yang saking tajwidnya banget gitu loh. Saking tajwidnya banget. Baca selain daripada Al-Quran pun diterapkan tajwid. Bahkan ketika ada orang yang baca tidak menggunakan tajwid disalahkan. Ya jenengan keliru bu, wong tajwid itu untuk ilmu Quran, bukan untuk yang lain. Gitu loh. Ya. Jadi tajwid itu khusus untuk ilmu Quran. Jenengan baca doa, jenengan baca zikir, jenengan baca sholawat. Tidak harus menggunakan ilmu tajwid. Gitu loh. Ya non mati baca non mati saja. Gak masalah. Enggak, artinya bukan berarti saya menyalahkan juga yang menerapkan tajwid. Enggak sama sekali. Oh enggak apa-apa. Artinya tapi juga jangan sampai jenengan itu menjustifikasi orang yang tidak menggunakan tajwid selain daripada Quran loh ya. Yang saya katakan selain daripada Al-Quran terus disalahkan gitu loh. Artinya silakan kalian baca saja sesuai dengan dengan tulisannya. Mau menggunakan ilmu tajwid silakan, tidak menggunakan ilmu tajwid nggak masalah. Masalahnya bukan Quran. Tapi kalau Quran harus lewat tajwid. Nah tentu ketika kita mau menerapkan metode yang semacam ini, kita mau baca Al-Quran dengan baik dan benar, baik dari sisi makhorijul hurufnya, dari sisi tajwidnya, dan lain sebagainya, tentu kita harus belajar juga. Apalagi sekarang metode yang diusung oleh Iwam itu tuh Yanbu'a kan? Iya bu? Leres. Iya Abah, leres. Kita pakai Yanbu'a sekarang. Yanbu'a sekarang. Ada peningkatan lagi, artinya bahwa kalau dulu kan lewatnya juz amma itu. Lewat turutan. A, I, U, babi, bu, tati, tu, sasisu. Sekarang ganti jilid. A, baba, tata, sasa. Kan semacam A, ba, ata, ta, aba. Naik lagi. Sekarang Yanbu'a. Nggak ada salahnya bu. Kita itu memahami pemahaman yang baru. Bahkan kata para ulama itu semakin kamu paham tentang sesuatu ilmu, maka seharusnya kalian makin merasa diri kalian itu bodoh. Bukan nambah pinter, bu. Orang yang ketika faham ilmu, maka dia seyogianya harus tahu
dia harus paham bahwa dia itu sebenarnya bodoh. Bukan nambah bangga, sekarang saya sudah pinter, enggak semacam itu. Masalahnya apa? Kalaulah kita baru paham itu, berarti apa? Berarti selama ini kita nggak tahu. Dan ilmu tidak hanya sebatas yang kalian pahami, masih banyak sekali ilmu itu. Makin kita paham ilmu sesuatu, makin kita tahu memahami ilmu tersebut, maka bisa menyadarkan kita seberapa bodohnya diri kita. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ars, Bu. Lalu para malaikat itu disuruh gotong Ars tersebut. Nah, tentu tidaklah Ars itu diciptakan kecuali makhluk paling besar yang Allah ciptakan. Tidak ada lagi kecuali Ars, Bu. Ya, tidak ada lagi. Makanya orang-orang Wahabi itu begitu bangga dan pedenya Allah itu Ar-Rahman alal arsistawa, kan? Ya singgasananya Allah ya di Ars tersebut, karena memang tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih besar kecuali Ars. Bahkan Ars sendiri itu mengatakan, sungguh tidaklah Allah menciptakan makhluk yang besar kecuali diriku. Malaikat disuruh ngusung, digulung gotong. Tentu berat. Maka Allah ajarkan kepada para malaikat itu, wahai malaikat, bacalah subhanallah. Ketika para malaikat itu membaca subhanallah, menjadi agak ringan, Bu. Ars tersebut yang digotong menjadi agak ringan karena kekuatan kalimat subhanallah yang dibacakan para malaikat pada saat itu. Sampailah Allah menciptakan Adam alaihi salam. Ketika Allah ciptakan Adam alaihi salam, lalu Adam itu bersin, Bu. Wahyin. Allah berikan ilham kepada Adam alaihi salam untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka Adam alaihissalam pun mengucapkan alhamdulillah. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala membalas atau mengatakan yarhamukallah. Makanya ketika kita ada seorang muslim yang bersin lalu mereka mengucapkan alhamdulillah, kita kan disunahkan untuk menjawab itu dengan yarhamukallah. Terus kata para malaikat, sungguh ini adalah kalimat kedua yang kami temukan. Pasti ini adalah kalimat yang paling mulia. Maka tidaklah kami mengusung Ars tersebut kecuali membaca dua kalimat. Kalimat pertama subhanallah, kalimat kedua alhamdulillah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Terus sampai pada akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh, di mana umatnya Nabi Nuh saat itu suka bikin patung untuk sesembahan. Jadi pertama kali adanya patung berhala itu dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan wahyu terhadap Nabi Nuh alaihissalam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat yang mengusung Ars tersebut itu mendengarkan kalimat ketiga, yaitu la ilaha illallah. Sungguh ini adalah kalimat yang paling agung, ini kalimat yang paling mulia. Maka tidaklah kami ini mengusung Ars tersebut kecuali membaca tiga kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Makin ringan, makin ringan, makin ringan. Ya. Makin ringan. Sepanjang masa mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, terus saja. Sampai pada akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail kecil.
kecil. Inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ismail kecil itu diganti dengan seekor domba. Ketika mata dibuka Ibrahim alaihissalam, ditemukan seekor domba untuk dikurbankan, maka senang luar biasa Nabi Ibrahim sampai mengucapkan Allahu Akbar. Maka para malaikat itu pun mengambil satu kalimat tersebut, lalu dijadikan satu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kejadian itu diceritakan Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari awal penciptaan Aras sampai kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk menyembelih Ismail kecil, sehingga terangkailah beberapa kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saking tajubnya Nabi diceritakan hal tersebut oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi spontan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngono bu ceritane. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada bagian-bagian tertentu sampai sekarang dibacakan oleh kita. Ini satu kalimat yang luar biasa, Bu. Satu kalimat yang agung. Satu kalimat yang semua para malaikat itu berebut. Cuman kadang-kadang begini. Kalimat yang biasa diperdengarkan. Kalimat yang biasa diucapkan. Saking biasanya itu nggak ngefek. Gitu loh. Itu nggak ngefek. Padahal kalau kita tahu histori kalimat ini luar biasa, kita harusnya bangga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana Al-Quran itu luar biasa, Bu. 114 surat. Ya kan, 30 juz. 6.666 ayat. Tapi ada ayat-ayat yang luar biasa. Ayat-ayat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini seharusnya menjadi satu ayat yang menjadi kecintaan kita. Seperti ayat kursi misalkan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah, sifat keagungan Allah. Sebagai seorang mukmin harusnya kita lebih senang, lebih cinta untuk membaca ayat-ayat tersebut. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku menemukan ayat ini itu tidak di ars. Kan semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Ayat ini tidak ada. Khusus. Sehingga Nabi paling senang baca ayat kursi, Bu. Sampai-sampai warga NU itu memasukkan ayat ini bagian satu ayat yang penting yang senantiasa kita baca. Nang tahlilan kayak Bu. Lalu ada orang sekonyong-konyong mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Nanti dulu kok main bid'ah. Nabi biasa seneng macone kok malah bid'ah. Apakah Nabi mengajarkan waktu tempatnya? Enggak toh. Ya berarti waktu tempat kita yang memanage kan semacam itu. Itulah kebijakan orang tua kita, Bu. Orang-orang kita. Ulama kita. Ustadz kita. Kiai kita. Orang main pukul rata. Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Repot. Kan Nabi juga tidak menunjukkan waktu dan tempatnya. Kapan dan di mananya, berarti kita yang memanage kan. Ketika kita mendapatkan kabar ada orang yang meninggal dunia, kita disuruh untuk ziarah ke sana. Apa yang harus disampaikan? Ucapkan kalimat yang baik. Kan semacam itu pesan Nabi. Tujuannya apa? Satu, untuk menghibur orang yang berduka.
Jadi pertama kita itu disuruh untuk menghibur. Cara untuk menghibur kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan. Kan semacam itu. Dan tidak adalah kata-kata yang sebaik-baiknya. Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali Al-Quran. Timbangannya ngomong ngalor ngidul, jebulan kadang kita jelidot ngomong rodo nyinggung, mendingan kita baca Quran kan? Kan semacam itu, baik. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, ya, saya ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang keesaan Allah, keagungan Allah, itu luar biasa, Bu. Saya Alan ini sosok ibarat debu lah. Kok diizinkan untuk membaca kalimat yang begitu azim, yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia, luar biasa. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilakan untuk membaca. Kalau Allah tidak berkehendak orang itu untuk membaca, nggak mungkin, Bu. Ya kan? Maka merasa bersyukur sekali. Saya ki ayat-ayat sing populer ki ayat-ayat sing tentang wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezekimu tidak terbatas, bahkan lautan tiada bertepi, datangnya tidak disangka-sangka. Itu terus yang dikulang. Min haitsu la yahtasib. Lumayan lah. Sing seneng wayoh ma tobal sawarupa. Sing seneng dagang ahalallahul bay wa harmar, tergantung amal, sesuai amal masing-masing. Main comot ayat sebagian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa lah, timbangannya baca yang lain. Kan ada dasarnya, nggak apa-apa lah. Seperti yang di awal saya katakan, bahwa kita sebagai seorang muslim minimal hatta walau cuma satu ayat itu ada dalam benak kita, karena itu yang akan mampu untuk membawakan satu alasan Allah untuk memberikan rahmat terhadap kita, terbebas dari siksa neraka. Jajal Bu, jenengan bawa Al-Quran di benak kalian gitu. Sementara yang ada hadisnya itu tabarok, Bu. Sementara ini, ya, untuk sementara surat tabarok yang masyhur, yang sahih, yang mutawatir. Ada orang meninggal dalam keadaan menghafal surat tabarok, maka orang tersebut mesti selamat. Orang mungkin, walaupun nakal luar biasa, Bu. Ya, walaupun nakalnya luar biasa. Ibadah kadang-kadang ini dia itu hafal surat Al-Mulk. Ya, malaikat Zabaniyah Mukar Nakir mau hancurkan itu orang ketika mati kan. Tapi ketika mau dipukul keluarlah surat Al-Mulk itu, tabarok itu. Nanti dulu, kenapa kau pukul orang ini? Dia nakal, dia beling. Ya masalahnya aku. Kau pukul dia, aku kena. Kamu mau memukul kalamullah? Ya wedi, Bu, malaikat mana yang mau memukul kalamullah? Larilah. Akhirnya wadul karo pangeran Gusti, ini di luar pemahamanku, kata malaikat itu. Ini di luar pemahamanku. Tugasku nek ene wong nakal tak gedhi wis pokoke. Aku ngertine ngono kuwi. Nah, ki wong ki nakal luar biasa. Aku wis gembremet awit dekne urip. Kapan dia mati tak gedhi. Ning ternyata ini ada tabarok surat Al-Mulk menghalang-halangi diriku. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak menggebuk orang ini, aku nyalain jenengan Gusti. Wong aku kemanut karo jenengan. Aku diciptakan hanya untuk menyiksa orang-orang yang tidak baik waktu di dunia. Tidak beriman kepadamu. Ya jajal, bingung kan?
mendesak malaikat itu. Al-Mulk mengatakan kepada Allah, ya Rob, andai kata engkau tetap memberikan izin malaikat tersebut untuk menyiksa orang ini, maka aku mohon kepadamu, hilangkan aku dari ayat suci Al-Quran. Ora iso, kata pangeran. Nggak bisa, kamu tetap kalamku. Kamu nggak bisa hilang. Al-Mulk mengatakan melindungi orang tersebut, andai kata engkau mengizinkan malaikat ini untuk menyiksa orang tersebut, maka aku mohon kepadamu, hilangkan aku dari susunan ayat suci Al-Quran. Kata Allah, tidak bisa, kamu tetap kalamku, kamu tetap kalam mulia, kamu tetap kalamullah. Lalu kata Allah, baik, keinginanmu apa, Al-Mulk? Baik, kalau engkau memberikan izin, wewenang kepada aku, bebaskan orang ini. Karena aku ada di dalamnya. Ya neraka ya wedi bu, dileboni kalamullah. Aneh-aneh. Akhirnya terbebas. Artinya apa? Artinya begini, yang ingin saya sampaikan, walaupun hadisnya itu tertera jelas, ada suratnya. Tapi minimal gitu loh. Minimal kita sebagai seorang mukmin, orang ketang seayat, rong ayat, hafal di benak kita, Bu. Buat apa? Buat argumen besok para malaikat. Kowe wani ngantem aku duwe kulhu misalkan. Tapi sementara belum ada Bu hadisnya kulhu, belum ada. Kulhu apal Pak, biasa ngelo golet berkat misalkan. Itu luar biasa Bu. Jadi dengan ini Bu, dengan ini saya mengatakan selalu mendukung program Iwamit on Air One Day One Juice. Ayo semuanya saja, yang baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung, One Day One Juice kita tingkatkan lagi sebagai bekal gitu loh, sebagai bekal, karena menurut saya satu juz itu nggak sampai 1 jam lah Bu kalau dibaca. Ya, paling 45 menit lah. Itu pun yang retuk susah. Saya lebih 1 jam loh. 1 jam lebih lah. Saya 1 jam lebih, bisa 2 jam loh. Iya. Lah wong bacanya masih Baca baru sedikit mbahnya bangun, baru baca sedikit mbahnya mau makan gitu Abah. Enggak, Iya, itu kan karena yang saya katakan bahwa tidak ada sampai 1 jam itu kan kalau kita baca full dengan tenang, dengan aman, dengan santai gitu loh. Iya, Ya kan? dengan aman 15 menit lah Bah. Gini Bu, Yang setengah kalau bisa 1 jam. mushaf pojok itu kan paling cuma 8 lembar Bu. Mushaf pojok loh ya. Kalau mushaf yang 3 pojok, mushaf yang dulu, yang lama, yang enggak Lembar. yang setiap akhir itu 9 lembar. Selisih 1 lembar. Ya, 10 lembar yang doa. Apa itu? Ada yang 10 lembar. Ada yang 10 lembar Abah. Tapi itu Al-Qur'annya gede. Ada yang 10 lembar. Tulisannya gede-gede mesti. Ya, tulisannya besar-besar. Alit-alit pun. Alit-alit apa? Kan udah tua Abah, jadi yang tulisannya gede-gede. Tulisannya gede aja masih pakai kacamata. Masih pakai kacamata loh Pak. Pakai kacamata. Ya anggaplah semacam itu. Lah sekarang begini, sekarang Al-Qur'an taruhlah 8, 9 sampai 10. Terus kita ambil yang 10 yang paling banyak lah. 10 lembar gitu loh. Sedangkan ada 60 menit. Ya kan? 10 lembar padahal 60 menit. Kalau satu lembarnya itu taruhlah 1 kaca ya. 1 kacanya itu 2 menit misalkan. Berarti kan 20 kali 2, 40. Harusnya kan 40 menit, Bu. Harusnya gitu loh.
Nah itu kan bagi yang sudah lancar. Ini lancar apa? Yang belum lancar bisa 7 menit apa ya? Ini yang luar biasa, Mbak. Kan yang sudah luar biasa. Oke, wis jenengan dalile ngono ya aku bingung. Dalile ora lancar ya repot kan. Sekarang aku nggak cari dalil lain dong. Masa Ustadz kalah karo santrine? Ya ora mungkin loh. Sampainya tengah-tengah kelas. Lalu sekarang begini, kalian hidup satu hari berapa jam? 24 jam. 4 jam jajal, masa dicukut siji setengah ora iso. Oh, pilihannya ngono. Sakit cuci setengah. Setengah lo jam. Setengah terus Coba jajal saat ibadah sebaik-baik ibadah itu saat orang lain dalam keadaan masal. Artinya masal begini, Bu. Umumnya wong wayah bengi kan pada turu istirahat, Bu. Umumnya ngono lho. Sebaik-baik ibadah itu saat mereka itu terlena. Ya, saat orang-orang terlena. Saat mereka tertidur, majikan turu, nenek turu, wis kabeh turu kabeh. Sudah pada tidur kan? Ah, jenengan bangun, buka mushaf, baca ayat suci Al-Quran. Tenang, mesti tenang, yes. Ya kadang nggak ada yang ganggu kan, Pak. Kan waya istirahat. Enggak, Pak. Ya istirahat ya harus juga sih ya. Nah, terus iya. Istirahat juga bagian dari ibadah, Pak. Nggak harus baca Quran tok dong. Meripati kelet. Ya inilah yang membedakan gitu loh. Inilah yang membedakan membedakan makom kita. Kan kita tidak ingin seperti mereka. Jangan samakan dong saya dengan dia. Tidaklah kalian temukan orang-orang soleh kecuali mereka punya amalan khusus yang semua orang tidak paham, Bu. Mesti, kata. Mesti. Sayyidina Hasan seperti apa, Bu? Ternyata apa? Pundaknya gede, Bu. Setiap malam masalahnya. Mikul. Orang lain gak ada yang tahu, Bu. Bagi-bagi rizki. Kita sebagai seorang muslim, menjadi umat baginda Nabi, kita mencontoh para ulama dan kiai. Kita harus punya amalan khusus yang tidak orang lain tahu. Dan itu yang paling Allah suka. Dan jenengan punya amalan khusus apa gitu? Saya paling seneng, Pak, baca Quran ketika mereka terlelap tidur. Itu yang menjadi pandangan rahmat Allah terhadap dirimu. Awalnya yo ngantuk-ngantuk, Pak, tapi ketika sudah terbiasa ya ada ketagihan gitu loh. Itu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian itu bisa merasakan itu kalau tidak pernah mencoba? Kan semacam itu. Awalnya berat, tidak ada ibadah yang kalian kerjakan kecuali pertama mesti ngerasa abot. Ya. Mesti ngerasa abot. Banding ya. Saya kasih contoh misalkan. Sama uang 100-nya saja, Bu. 100 NT. Yang satu kusut, yang satu itu anyar keluaran bank. Ketika ada sedekah yang datang, sing dikai yang mana, Bu? Yang kusut apa yang baru? Kusut. Kusut. Berat gitu loh. Tapi bagaimanapun itu, kita harus memaksa diri kita. Karena yang namanya ikhlas itu adalah lupa. Yang namanya ikhlas itu lupa.
Lah bagaimana mungkin kita akan melupakan sesuatu yang pernah kita kerjakan kalau memang kita tidak pernah melakukannya. Cara ilmu Kiai Said Akil ngoten Bu, mulak mudeng. Nggak mungkin kita bisa merasakan itu semua kalau kita memang belum pernah melakukan kan. Makanya teman-teman sahabat-sahabatku semua, ayo kita sama-sama melatih diri. Ya. Pertama ada keterpaksaan, nggak apa-apa. Ya, Pak, terpaksa itu perbuatan sia-sia, nggak ada pahalanya. Nah, itu omongannya wong ngawur, Bu. Ya, itu omongannya wong ngawur. Tidak ada keterpaksaan awalnya. Kan semacam itu. Mesti ada manfaat. Tadi di awal saya sudah muqaddimah, kabeh makhluk ciptaane Gusti Allah mesti ene manfaate, mesti ene barokahe. Mesti hatta seorang yang suudun. Ana manfaatnya tetap. Dan Allah tidak akan pernah menghilangkan amal perbuatan yang kita kerjakan. Itu tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui metode yang semacam itu, dari keterpaksaan menjadi terbiasa, dari keterbiasaan menjadi lupa, itulah ikhlas namanya. Allah akan mencatat itu semua, bentuk dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melaksanakan program-program yang sudah diterapkan oleh Iwamid on Air ini. Salah satunya adalah One Day, One Juice. Dan dengan kita sering membaca ayat suci Al-Quran, terus meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina karimina wa tuqinna maulana Muhammad wa sallim wa radda wa katalang li sahabat rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina fizidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa sultanik. Allahumma nadim ahwalana waf'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syuril a'da'a wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidam fi jamil umuri dunyawiyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allah ba'idna minasyirri wal isyan. Allahumma inna a'udzubika min juhdil bala wa drakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqa jamil af'al wafiqna li niyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nas imanana wa la tusallit alaina man la yakhafaq wa la yarhamuna wa rzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.